Dulu depannya nih lu, bisa dibuka PPT-nya. Saya izin share screen ya Bu, Pak. Iya, iya. Silakan, silakan. Ya. Ya, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Sparta sebagai pembimbing dan kepada yang terhormat Ibu Lediana Sufina sebagai anggota penguji dan juga di sini ada Ananda Niluh Putu Ayu Daraningrat dengan NIM 201812111034 akan mempresentasikan hasil penelitiannya dengan judul Pengaruh Good Corporate Governance terhadap konservatisme akuntansi pada bank umum konvensional Go Public. Oke, ada perubahan di judul? Tidak ada, Bu. Ada. Baik ya Nilu. Ini adalah ujian skripsi ya, di mana sudah ada penilaian yang absolut dari kami tim penguji dan dari pembimbing ya. Oleh karena itu nanti Nilu harus bisa mempertahankan argumen dari hasil penelitiannya ya. Jadi nanti tahapannya Nilu Putu akan presentasi tidak lebih dari 15 menit. Kemudian ada diskusi bersama ya dari tim penguji dan pembimbing. Kemudian discuss ya, istirahat sebentar Nilu. Kemudian kita akan menentukan atau mengumumkan hasil dari ujian skripsi hari ini. Seperti itu ya, Nilu ya. Oke, Baik, Bu. sebelum presentasi diperkenankan untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan. Sudah selesai, Nilu? Sudah, Bu. Nah, silakan presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Sparta SEME AKSIE selaku dosen pembimbing saya. Yang terhormat Ibu Wiwi Idawati SEMSI AKSIE ACPA dan Ibu Lediana Sufina SE AKMSI selaku dosen penguji. Saya Niluh Putu Ayu Daraningrat, mahasiswi akuntansi 2018, ingin mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance terhadap konservatisme akuntansi pada bank umum konvensional Go Public. Latar belakang saya melakukan penelitian ini adalah di tengah kondisi pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19, sebanyak 10 emiten unggulan mampu mencatatkan laba bersih hingga total 167,96 triliun pada tahun buku 2021. Dari total 10 emiten unggulan tersebut, yang berada pada urutan 3 teratas emiten pencatat laba bersih terbesar di pasar modal adalah sektor perbankan, yakni PT BRI dengan total laba bersih senilai 32,21 triliun, BCA dengan laba bersih sebesar 31,4 triliun, dan Bank Mandiri dengan laba bersih sebesar 28,3 triliun. PSAK sebagai standar pencatatan akuntansi di Indonesia menjadi pemicu timbulnya penerapan prinsip konservatisme. Pengakuan prinsip konservatisme di dalam PSAK tercermin dengan terdapatnya berbagai pilihan metode pencatatan di dalam sebuah kondisi yang sama. Hal tersebut akan mengakibatkan angka-angka yang berbeda dalam laporan keuangan yang pada akhirnya akan menyebabkan laba yang cenderung konservatif. Kemudian salah satu faktor yang sangat menentukan tingkat konservatisme adalah komitmen manajemen dan pihak internal perusahaan dalam memberikan informasi yang transparan, akurat, dan tidak menyesatkan bagi investornya. Hal tersebut merupakan bagian dari implementasi Good Corporate Governance.
Perusahaan harus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Semakin baik penerapan corporate governance dalam perusahaan, maka diharapkan akan mengurangi perilaku manajemen bersifat oportunistik, sehingga informasi dalam laporan keuangan disajikan dengan penuh kehati-hatian. Dengan demikian, laporan keuangan akan menyajikan informasi yang benar dan dapat diandalkan. Salah satu contoh kasus kecurangan manajemen dalam penyajian laporan keuangan yang overstate di perbankan Indonesia adalah kasus PT Bank Bukopin tahun 2018 yang melakukan kesalahan dalam penyajian laporan keuangan tahun buku 2016. Kesalahan tersebut mengakibatkan overstatement sebesar 896,44 miliar pada laba bersih dari yang seharusnya 183,56 miliar, namun dicatatkan sebesar 1,8 triliun. Selanjutnya, kontribusi penelitian. Penelitian ini merupakan replikasi dari jurnal Hajawiyah et al. Tahun 2020 dengan judul The Effect of Good Corporate Governance Mechanism on Accounting Conservatism with Leverage as a Moderating Variable. Kontribusi penelitian ini adalah, yang pertama, penelitian ini menggunakan bank umum konvensional sebagai objek penelitian. Yang kedua, penelitian ini menggunakan data dari tahun 2017 sampai 2021. Yang ketiga, penelitian ini menambahkan variabel komite audit sebagai mekanisme good corporate governance. Yang keempat, penelitian ini menambahkan variabel control leverage dan ukuran perusahaan atau firm size. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini. Apakah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, dan pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi? Berikutnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, dan pandemi COVID-19 terhadap konservatisme akuntansi. Selanjutnya, manfaat penelitian bagi penulis, bagi perusahaan, bagi investor, dan bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan agensi teori, signaling teori, dan teori akuntansi positif sebagai grand teori. Jensen dan McLean tahun 1976 pertama kali mengemukakan teori agensi, yakni sebuah kontrak yang melibatkan satu orang atau lebih atau prinsipal yang memberikan perintah kepada orang lain atau agen untuk melakukan jasa atau pekerjaan atas nama prinsipal dan memberikan wewenang. Nilo, Iya, Bu. dilewatkan aja. Ini kan sudah waktu ini ya, proposal ya. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Langsung ini aja Nilo, hipotesisnya, kemudian nanti di bab 3 di operasionalisasi variabel ya, lebih Baik. fokus di bab 4. Ya. Baik, Bu. Kemudian pengembangan hipotesis pada penelitian ini yang pertama, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Hipotesis kedua, kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Hipotesis ketiga, komisaris independen berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Hipotesis 4, komite audit berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Teknik pengolahan data dan pada penelitian ini akan menggunakan aplikasi pengolah data eView 9. Analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari selanjutnya ada tabel operasional variabel. Yang pertama, konservatisme akuntansi diukur menggunakan akrual, yakni laba bersih dikurang arus kas operasional dibagi total aset. Lalu variabel independen yang pertama, kepemilikan institusional diukur dengan jumlah saham yang dipegang oleh investor institusional dibagi jumlah saham yang beredar. Yang kedua, kepemilikan manajerial diukur dengan jumlah saham yang dipegang oleh manajemen dibagi jumlah saham yang beredar. Yang ketiga, komisaris independen diukur dengan jumlah komisaris independen dibagi jumlah komisaris. Yang keempat, komite audit diukur dengan jumlah total komite audit yang dimiliki oleh perusahaan. Variabel kontrol yang pertama, leverage diukur dengan total debt dibagi total aset. Yang kedua, ukuran perusahaan diukur dengan log natural. Selanjutnya,
Teknik pengolahan data pada penelitian ini akan menggunakan aplikasi pengolah data IView 9, analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, uji koefisien determinasi atau adjusted R-square, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Penelitian ini juga menggunakan analisis regresi linear berganda dengan dua persamaan penelitian. Berikut persamaan penelitian 1. Berikut persamaan penelitian 2. Dan penelitian ini juga menggunakan teknik pengujian hipotesis, uji parsial, atau uji T. Lalu masuk ke bab 4, yaitu pembahasan. Selanjutnya adalah tabel kriteria sampel penelitian regresi 1. Untuk kriteria pertama, bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019 berjumlah 42 perusahaan. Bank umum konvensional yang baru melakukan IPO di BEI tahun 2017 sampai 2019 sebanyak 1 perusahaan. Yang ketiga, bank umum konvensional yang tidak terdapat variabel kepemilikan institusional sebanyak 3 perusahaan. Yang keempat, bank umum konvensional yang tidak terdapat variabel kepemilikan manajerial sebanyak 13 perusahaan. Bank umum konvensional yang terpilih menjadi sampel penelitian sebanyak 25 dengan total periode observasi sebanyak 3 tahun, sehingga total observasi penelitian regresi pertama sebanyak 75. Kriteria sampel penelitian regresi kedua, yang pertama bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2021 sebanyak 42 perusahaan. Yang kedua, bank umum konvensional yang baru melakukan IPO di BEI tahun 2018 sampai 2021 sebanyak 1 perusahaan. Bank umum konvensional yang tidak terdapat variabel kepemilikan institusional sebanyak 3 perusahaan. Bank umum konvensional yang tidak terdapat variabel kepemilikan manajerial sebanyak 13 perusahaan. Sehingga bank umum konvensional yang terpilih menjadi sampel penelitian 25 perusahaan dengan periode observasi 4 tahun, sehingga total observasi sebanyak 100. Selanjutnya adalah tabel statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini digunakan untuk melihat gambaran umum variabel-variabel dalam penelitian ini. Hasil menyatakan bahwa pada persamaan penelitian 1, yakni periode 2017 sampai 2019, maupun persamaan penelitian 2, yakni periode 2018 sampai 2021, menyatakan bahwa nilai rata-rata konservatisme akuntansi lebih kecil dari nilai standar deviasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebarang variasi data pada variabel konservatisme akuntansi tergolong besar, sehingga nilai rata-rata tidak merepresentasikan keseluruhan data dari variabel konservatisme akuntansi. Lalu untuk variabel independen pertama, yaitu kepemilikan institusional, memiliki nilai rata-rata lebih kecil dari nilai median. Maka dari data tersebut dapat disimpulkan nilai rata-rata dari setiap perusahaan tergolong kecil. Apabila dibandingkan dengan nilai standar deviasi, nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebarang variasi data pada variabel kepemilikan institusional tergolong kecil. Selain itu, karena nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata, menunjukkan bahwa data kepemilikan institusional terdistribusi dengan baik yang disebut dengan data homogen. Untuk variabel independen kedua, nilai rata-rata kepemilikan manajerial lebih besar dari nilai median. Maka dari data tersebut dapat disimpulkan nilai rata-rata dari setiap perusahaan tergolong besar. Apabila dibandingkan dengan nilai standar deviasi, nilai rata-rata lebih kecil dari nilai standar deviasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebarang variasi data pada variabel kepemilikan manajerial tergolong besar, sehingga nilai rata-rata tidak merepresentasikan keseluruhan data dari variabel kepemilikan manajerial. Selanjutnya untuk variabel independen komisaris independen, nilai rata-rata komisaris independen lebih besar dari median. Maka dari data tersebut dapat disimpulkan nilai rata-rata dari setiap perusahaan tergolong besar. Nilai rata-rata dari setiap perusahaan tergolong apabila dibandingkan dengan nilai standar deviasi, nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebarang variasi data pada variabel komisaris independen tergolong kecil dan menunjukkan bahwa data komisaris independen terdistribusi dengan baik. Lalu untuk variabel independen yang keempat, yaitu komite audit, memiliki nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi, yang berarti tidak terjadi penyimpangan data sehingga tidak berpotensi menyebabkan bias. Selanjutnya variabel independen selanjutnya adalah pandemi COVID-19 yang hanya digunakan untuk persamaan penelitian 2. Terlihat pada tabel bahwa nilai rata-rata lebih kecil dari nilai standar deviasinya, yang berarti bahwa terdapat penyimpangan data yang menyebabkan bias. Selanjutnya untuk variabel kontrol yang pertama adalah leverage, yang menyatakan bahwa nilai rata-rata lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasinya, yang berarti tidak terdapat penyimpangan data dan nilai
dan nilai rata-rata dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data. Variabel kontrol selanjutnya adalah ukuran perusahaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasinya, yang berarti tidak terdapat penyimpangan data dan nilai mean dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data. Selanjutnya terdapat tabel analisis data panel yang terdiri dari uji Chow, uji Hausman, serta uji Langrench multiplier. Pertama ada uji Chow, di mana uji Chow ini digunakan untuk menentukan suatu penelitian apakah menggunakan model common effect atau fixed effect. Maka dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa persamaan penelitian satu memiliki nilai probabilitas dari cross-section chi-square lebih dari 0,05, sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan penelitian satu menggunakan common effect model. Sedangkan untuk persamaan penelitian 2, output data menyatakan bahwa probabilitas chi-square hasil persamaan penelitian 2 sebesar 0,0. Nilai tersebut kurang dari nilai tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil persamaan penelitian 2 menggunakan fixed effect model. Dengan begitu harus dilanjutkan pengujian lanjutannya yaitu uji Hausman. Selanjutnya uji Hausman, di mana uji Hausman ini digunakan untuk menentukan suatu penelitian apakah menggunakan model random effect atau fixed effect. Maka dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa baik persamaan 1 maupun persamaan penelitian 2 memiliki nilai probabilitas di atas 0,05, yang berarti bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Dan dapat disimpulkan kedua persamaan tersebut menggunakan random effect. Dengan demikian dilanjutkan ke uji Langrench multiplier. Selanjutnya uji Langrench multiplier untuk persamaan penelitian 1 menyatakan bahwa nilai probabilitas Bruce Pagan adalah sebesar 0,15. Nilai tersebut lebih dari nilai tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil persamaan penelitian 1 dalam penelitian ini menggunakan common effect model. Sedangkan untuk persamaan penelitian 2, data menyatakan bahwa probabilitas Bruce Pagan hasil persamaan penelitian 2 adalah sebesar 0,017. Nilai tersebut kurang dari nilai tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian persamaan 2 dalam penelitian ini menggunakan random effect model. Selanjutnya ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Pertama ada uji normalitas. Uji ini dilakukan untuk melihat normal atau tidaknya data yang diperoleh untuk penelitian. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa kedua persamaan penelitian memiliki nilai probabilitas Jar-Kuebera di atas 0,05, yang berarti bahwa data yang digunakan baik persamaan penelitian 1 maupun penelitian 2 berdistribusi secara normal. Kedua ada uji multikolinearitas. Uji ini dilakukan untuk menguji terdapat atau tidaknya hubungan linear antara variabel independen dalam suatu regresi. Jika koefisien korelasi di atas 0,8, maka dapat dikatakan terdapat masalah multikolinearitas. Dari tabel tersebut terlihat bahwa semua variabel independen dalam kedua persamaan penelitian terbebas dari masalah multikolinearitas karena semua nilai koefisien korelasi kedua persamaan di bawah nilai 0,8. Maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan linear antar variabel independen dalam penelitian ini. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan untuk menguji apakah ada ketidaksamaan varian dari residual pengamatan ke pengamatan lain. Apabila nilai probabilitas semua variabel independen di atas 0,05, maka dapat dikatakan penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Dari tabel berikut dapat dilihat bahwa untuk persamaan penelitian 1 yakni periode 2017 sampai 2019, semua variabel independen terbebas dari masalah heteroskedastisitas karena semua nilai probabilitasnya di atas 0,05. Begitu juga untuk persamaan penelitian 2, yakni periode 2018 sampai 2021, terlihat bahwa semua variabel independen terbebas dari masalah heteroskedastisitas karena semua nilai probabilitasnya di atas 0,05. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Uji ini dilakukan untuk memastikan ada tidaknya korelasi antara kesalahan-kesalahan yang muncul pada data yang pengurutannya melalui waktu atau time series. Untuk tabel persamaan penelitian 1 dapat dilihat bahwa nilai Darwin-Watson sebesar 3,188,238 dengan variabel sebanyak 6 dan jumlah observasi sebanyak 75, menghasilkan batas bawah atau DL sebesar 1,4577 dan DU dan batas atas atau DU sebesar 1,8013. Begitu juga untuk persamaan penelitian 2 memiliki nilai Darwin-Watson sebesar
135.973 dengan variabel sebanyak 7 dan jumlah data observasi sebanyak 100, menghasilkan batas bawah atau DL sebesar 1,5279 dan batas atas atau DU sebesar 1,8262. Maka dapat dikatakan hasil uji autokorelasi persamaan penelitian 1 dan 2 tidak dapat disimpulkan atau dapat dikatakan terkena autokorelasi, namun pengujian ini tidak memiliki makna dalam model regresi data panel. Dikarenakan pengujian ini hanya dapat digunakan dalam model linear data atau time series. Selanjutnya masuk ke analisis regresi berganda. Pengujian regresi linear berganda ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh antar variabel independen dengan variabel dependen. Untuk persamaan penelitian 1 dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 0,616 yang menunjukkan bahwa ketika semua variabel independen diabaikan atau nilainya sama dengan 0, maka konservatisme akuntansi bernilai 0,616. Selanjutnya koefisien kepemilikan institusional adalah min 0,11. Hasil ini mengartikan apabila variabel kepemilikan institusional naik sebesar 1 satuan, maka variabel konservatisme akan turun sebesar 0,11 dengan asumsi variabel lain adalah konstan. Selanjutnya koefisien kepemilikan manajerial adalah min 0,003. Hasil ini mengartikan apabila variabel kepemilikan manajerial naik sebesar 1 satuan, maka variabel konservatisme akan turun sebesar 0,003. Selanjutnya koefisien komisaris independen adalah 0,067. Hasil ini mengartikan apabila variabel komisaris independen naik sebesar 1 satuan, maka variabel konservatisme akan naik sebesar 0,067. Koefisien komite audit adalah min 0,022. Hasil ini mengartikan apabila variabel komite audit naik sebesar 1 satuan, maka variabel konservatisme akan turun sebesar 0,022. Selanjutnya koefisien leverage adalah 0,195. Hasil ini mengartikan apabila terjadi kenaikan pada leverage perusahaan sebesar 1 satuan, maka konservatisme akuntansi akan mengalami penurunan sebesar 0,195. Selanjutnya koefisien size adalah 0,0101. Hasil ini mengartikan apabila terjadi kenaikan pada size sebesar 1 satuan, maka konservatisme akuntansi akan mengalami penurunan sebesar 0,0101. Selanjutnya untuk persamaan penelitian 2. Untuk persamaan penelitian 2, nilai konstanta adalah sebesar 2,168 yang menunjukkan bahwa jika semua variabel independen diasumsikan bernilai 0, maka tingkat konservatisme akuntansi akan bernilai 2,168. Selanjutnya koefisien kepemilikan institusional adalah 0,161. Hasil ini mengartikan apabila variabel kepemilikan institusional naik sebesar 1 satuan, maka variabel konservatisme akan turun sebesar 0,161. Dengan asumsi variabel lain adalah konstan. Selanjutnya koefisien kepemilikan manajerial adalah min 0,263. Hasil ini mengartikan apabila variabel kepemilikan manajerial naik sebesar 1 satuan, maka variabel konservatisme akan turun sebesar 0,263. Selanjutnya komisaris independen adalah 0,0002. Hasil ini mengartikan apabila variabel komisaris independen naik sebesar 1 satuan, maka variabel konservatisme akan naik sebesar 0,002. Selanjutnya komite audit adalah min 0,008. Hasil ini mengartikan apabila variabel komite audit naik sebesar 1 satuan, maka variabel konservatisme akan turun sebesar 0,008. Selanjutnya koefisien pandemi COVID-19 adalah min 0,048. Hal ini mengartikan apabila terjadi kenaikan pada pandemi sebesar 1 satuan, maka konservatisme akuntansi akan mengalami penurunan sebesar 0,489. Selanjutnya koefisien leverage adalah min 0,178. Hasil ini mengartikan apabila terjadi kenaikan pada leverage perusahaan sebesar 1 satuan, maka konservatisme akuntansi akan mengalami penurunan sebesar 0,178. Koefisien size sebesar min 0,059. Hasil ini mengartikan apabila terjadi kenaikan pada size sebesar 1 satuan, maka konservatisme akuntansi akan mengalami penurunan sebesar 0,059. Selanjutnya masuk ke koefisien determinasi atau adjusted R-square. Pengujian ini bertujuan untuk memperlihatkan kemampuan model untuk menggambarkan hubungan variabel dependen dan variabel independen. Apabila nilai adjusted R-square
Semakin mendekati nilai 1, maka semakin besar juga kemampuan variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan tabel di atas, nilai adjusted R-square untuk hasil persamaan penelitian 1 adalah sebesar min 0,133. Nilai tersebut mengartikan bahwa variabel dependen konservatisme akuntansi tidak mampu menjelaskan variabel independen. Sedangkan nilai adjusted R-square untuk menghasil persamaan penelitian 2 dapat dilihat pada tabel tersebut adalah sebesar 0,37. Nilai tersebut mengartikan bahwa variabel dependen konservatisme akuntansi hanya mampu dijelaskan sebesar 37% oleh variabel independen. Selanjutnya masuk ke pengujian hipotesis atau uji T. Pengujian ini menunjukkan besarnya pengaruh suatu variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat untuk persamaan penelitian 1. Untuk hipotesis pertama, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Berdasarkan hasil tabel di atas, hasil data menunjukkan variabel independen kepemilikan institusional menghasilkan nilai koefisien dan nilai probabilitas sebesar min 0,119 dan 0,2497. Nilai probabilitas tersebut lebih dari nilai tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Dengan demikian, hipotesis 1 ditolak. Hipotesis kedua, kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Berdasarkan tabel di atas, hasil uji data panel untuk variabel independen kepemilikan manajerial menghasilkan nilai koefisien dan nilai probabilitas sebesar min 0,003087 dan 0,9982. Nilai probabilitas tersebut lebih dari nilai tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Dengan demikian, hipotesis 2 ditolak. Hipotesis ketiga, komisaris independen berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Berdasarkan tabel tersebut, variabel independen komisaris independen menghasilkan nilai koefisien dan nilai probabilitas sebesar 0,067830 dan 0,6261. Nilai probabilitas tersebut lebih dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Dengan demikian, hipotesis 3 ditolak. Selanjutnya, hipotesis keempat, komite audit berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Berdasarkan hasil tersebut, komite audit menghasilkan nilai koefisien dan nilai probabilitas sebesar min 0,022817 dan 0,1127. Nilai probabilitas tersebut lebih dari nilai tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Dengan demikian, H4 ditolak. Sedangkan untuk persamaan penelitian 2, untuk hipotesis pertama, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Berdasarkan tabel tersebut, nilai koefisien dan nilai probabilitas sebesar min 0,161345 dan 0,0286. Nilai probabilitas tersebut kurang dari nilai tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi. Dengan demikian, hipotesis 1 ditolak. Untuk hipotesis kedua, kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Berdasarkan hasil tabel di atas, kepemilikan manajerial menghasilkan nilai koefisien dan nilai probabilitas sebesar 0,2630 dan 0,5354. Nilai probabilitas tersebut lebih dari nilai tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Dengan demikian, hipotesis 2 ditolak. Untuk hipotesis ketiga, komisaris independen berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Berdasarkan tabel tersebut, komisaris independen menghasilkan nilai koefisien dan nilai probabilitas sebesar 0,002 dan 0,9982. Nilai probabilitas tersebut lebih dari nilai tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Dengan demikian, hipotesis 3 ditolak. Selanjutnya, hipotesis keempat, komite audit berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Berdasarkan hasil tabel di atas, hasil uji variabel komite audit menghasilkan nilai koefisien dan nilai probabilitas sebesar min 0,008 dan 0,4496.
Nilai probabilitas tersebut lebih dari nilai tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Dengan demikian, hipotesis 4 ditolak. Untuk pembahasan ini ya, Ibu itu kan sudah diuraikan di babnya ya. Ya Iya, Bu. sudah, nggak apa-apa, simpulkan aja simpulannya ya. Oh, baik, Bu. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi sebelum pandemi COVID-19 dan berpengaruh negatif semasa pandemi COVID-19. Yang kedua, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi sebelum dan semasa pandemi COVID-19. Yang ketiga, komisaris independen tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi sebelum dan semasa pandemi COVID-19. Yang keempat, komite audit tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi sebelum dan semasa pandemi COVID-19. Yang kelima, pandemi COVID-19 berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi. Adapun saran yang saya berikan, yang pertama diharapkan untuk menggunakan sampel penelitian lain yang terkena dampak pandemi COVID-19 seperti sektor otomotif, properti, dan pariwisata. Yang kedua, diharapkan untuk menambah periode penelitian agar dapat memberikan gambaran kondisi konservatisme akuntansi secara lebih luas. Yang ketiga, diharapkan dapat menggunakan variabel lain terkait dengan mekanisme good corporate governance agar mendapatkan hasil yang lebih variatif. Yang keempat, diharapkan untuk menambah variabel independen lain yang mungkin berpengaruh lebih besar terhadap konservatisme akuntansi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, baik. Siapa? Nilu ya, sudah presentasi. Kemudian saya perkenankan terlebih dahulu Ibu Lady. Silakan Bu Lady. Oke, terima kasih Bu atas kesempatan. Terima kasih. Oke, Nilu, selamat ya. Sebentar lagi Anda akan menjadi alumni kalau lulus. Terima kasih, lulus Bu. apa enggak nih? Lulus, Bu. Amin ya, mudah-mudahan lulus ya. Pasti lulus lah insya Allah. Cuman Amin, di sini sudah terlihat kan dari skripsi Nilu yang cukup bagus, bukan cukup ya, sangat bagus lah ya, sangat bagus dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Seperti proklamasi ini sudah selesai Nilu mendului teman-teman ya. Oke, cuma ada satu ganjalan bagi saya nih Nilu ya. Di judul itu sama sekali nggak menyinggung COVID-19. Begitu juga pada saat pendahuluan. Nggak ada sama sekali nih lu ngomong-ngomong tentang COVID-19. Di rumusan masalah ada. Ya, ada 5 rumusan masalah. Muncul di situ tiba-tiba COVID-19 ya. Kemudian dalam kerangka juga cuma 4 ya kalau nggak salah saya lihat tadi. Pada saat pembahasan regresi muncul lagi si COVID. Nah, ya, jadi saya menganut prinsip konservatif akuntansi nih ceritanya, ya. Jadi kita ambil yang mana, yang pakai atau yang enggak nih ceritanya Nilo, ya. Sepertinya sih kalau dilihat dari udah bikin regresi, udah dari 75 sampel kemudian jadi 100 karena dia menjadi 4 tahun kan, yang pas COVID itu 2 tahun sebelum dan 2 tahun pas masa COVID. Jadi mungkin lebih baik ditambahkan sedikit ya di pendahuluannya ya. Kalau Nilu ini ngomongin juga tentang COVID karena masa penelitian antara 2017 sampai 2021, di mana COVID dimulai 2020 masuk ke Indonesia, ya kan? Sehingga pada masa COVID itu Niluh ambil 4 tahun, ya kan? Iya, Bu. Ya, itu saran saya. Tapi nanti konsultasi dulu dengan pembimbing, dengan Pasparta ya, gimana bagusnya gitu, supaya kita tetap konsisten, ya, konsisten ya. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk muncul, ujuk-ujuk hilang lagi, ujuk-ujuk ada lagi gitu ya. Itu yang pertama masalah si COVID ini ya. Tapi kita berharap semoga si COVID ini keluar dari Indonesia dan dari atas bumi ini ya, mudah-mudahan. Nah itu kemudian di sini kan timbul regresinya 2 ya. Iya, Bu. 1,
yang 2017 sampai 2019 berarti ini sebelum COVID ya, dan 2018 sampai 2021 itu pada saat COVID gitu kan. Nah, pada saat membaca hasil penelitian, kalau pas ngelihat kesimpulan tadi, Niluh sudah benar tuh menurut saya ya. Iya, Bu. Coba buka, naikkan sedikit, coba lihat kesimpulan. Iya. Nih, ya. Cuman saya bingung ini kesimpulannya Niluh ambil dari mana ya. Yang pertama, kalau yang ke bawahnya itu nanti kita lihat belakangan. Yang pertama dulu, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi sebelum ya, dan berpengaruh negatif pada masa COVID, gitu kan? Iya, Bu. Coba lihat waktu Niluh membaca yang regresi yang kedua kan berarti ini ya, yang ada pengaruhnya di regresi kedua. Coba lihat. Oh iya. Nah, di sini. Jadi itu yang H1 kan kepemilikan institusional, jadi baris yang kedua setelah konstanta ya. Iya, Bu. Di tabelnya. Oke. Nah, di situ probabilitasnya adalah 0,0286. Nah, pertanyaan saya ini lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Lebih kecil dari 0,05, Bu. Oke, sehingga kesimpulannya H1-nya ditolak atau diterima? Ditolak, Bu, karena hipotesisnya berpengaruh positif, tapi hasilnya berpengaruh negatif. Nah, itu. Jadi asalnya itu gara-gara hasilnya, bukan dari tingkat signifikasinya ya. Tapi kenapa kok kesimpulannya bisa berpengaruh negatif tadi, diterima artinya? Sekarang nentuin ditolak atau diterimanya dari mana? Dari hipotesisnya ataukah dari hasil uji probabilitasnya ini? Dari hipotesisnya, Bu. Yakin? Iya, Bu. Nanti saya suruh ngulang, kamu pelajaran statistik lagi nih. Ibu. Tadi kamu jelasin tuh, jelas kok, jelas saya dengar banget ini tadi. Karena 0,05 tadi, di atas atau di bawah, di atas atau di bawah, bukan gara-gara si koefisien. Jadi apakah kita bagaimanakah kita menentukan penelitian ini signifikan, diterima atau ditolak atau tidak signifikan? Itu dasarnya yang mana? Kalau ini kan tadi Niluh bilang gara-gara si koefisiennya berlawanan arah dari hipotesis sementara gitu ya. Nah, berarti apa dong fungsinya probabilitas yang kamu bacakan dari tadi itu? Oh, probabilitasnya untuk menentukan signifikansi atau tidak signifikannya, untuk koefisiennya untuk menentukan arahnya, Bu, negatif atau positif. Itu. Ya. Iya, Nah, Bu. kalau signifikan apabila bagaimana? Probabilitas yang bagaimana dianggap signifikan? Kalau signifikan berarti diterima kan? Iya, Bu. Oke. Yang bagaimana yang signifikan? Yang signifikan itu apabila probabilitasnya di bawah 0,05 dan koefisiennya positif, Bu. Oke, ya. Jadi sekarang satu dulu nih lu, ya. Satu dulu Iya. yang di bawah atau di atas 0,05 ya. Tolok ukurnya adalah dia dikatakan signifikan atau tidak, itu probabilitas 0,05 itu tolok ukurnya. Kalau di bawah berarti dia signifikan, di atas tidak signifikan. Seperti itu. Oke. Sehingga yang si institusional ini, kepemilikan institusional ini di bawah atau di atas? Di bawah 0,05, Bu. Ini signifikan atau tidak? Signifikan, Bu. Signifikan. Ya, signifikan ya, yakin ya? Iya, Bu. Oke, berarti H1-nya diterima atau ditolak? H1-nya ditolak, Bu. Alasannya? Karena itu tadi. Karena koefisiennya negatif, Bu. Ya, jadi kalau koefisien itu kan menunjukkan arah apakah dia searah atau berbanding arah.
bertolak belakang. Jadi kalau tadi udah dijelasin sih sebenarnya di awal, kok jadi bingung lagi nih ini. Ya, di awal saya udah dengar kok tadi kalau begini ya, minus artinya gimana tadi? Kalau yang lain konstanta, yang lain tetap. Tadi ini lu bacain kok artinya tadi. Coba baca lagi, diulang lagi bacanya. Koefisien minus 0,16 ini bagaimana? Artinya? Apabila kepemilikan institusional turun 161 satuan, tunggu. Hasil ini mengartikan apabila ada penurunan sebesar apabila kepemilikan institusional turun satu satuan, maka konservatisme akuntansi akan mengalami penurunan 0,161. Kalau turun sama turun itu berarti searah dong. Oh maaf Bu. Apabila kepemilikan institusional naik satu satuan, maka variabel konservatisme akuntansi turun sebesar 0,161. Kan berbalik arah ya. Iya, Bu. Jadi menentukan arah aja. Nah, itu dibaca. Tapi kalau yang tidak signifikan sebenarnya kan nggak ngapain kita artikan gitu loh. Kan dia ditolak. Kecuali Nilu bacanya dia signifikan pada tingkat probabilitas 53,54%. Itu untuk yang si kepemilikan manajerial gitu. Jadi kesimpulannya kalau saya lihat dari hasil regresi Nilu ini, dari regresi 1 dan 2 cuma 1 dan hampir 2 ini 0,059 lebih sih sebenarnya. Ya, ini bisa yang profitnya ini bisa. Tadi kamu anggap berpengaruh ya? Iya, Bu. Profit karena 0,059 sih sebenarnya harusnya itu 0,6 itu tidak berpengaruh juga kalau kamu pakai 95% gitu ya. Jadi iya, ini H1-nya ditolak atau diterima? Ditolak, Bu. Tetap ditolak. Kan dia signifikan sayang. Kalau signifikan itu artinya diterima. Cuman masalah konstanta ini bukan konstanta, ini cuma arahnya. Jadi hipotesis yang kemarin ini setelah berdasarkan hasil penelitian kamu, hipotesisnya ya arahnya tidak sama, tapi dia tetap signifikan gitu loh. Baik, Bu. Gitu. Jadi saya juga bingung ini di membaca si regresi 2-nya seperti ini tiba-tiba dapat kesimpulannya benar. Jadi saya bingung ini. Bingung ya. Harusnya si kesimpulannya itu kan kita dari penjabaran di sini gitu ya. Oh, baik, Bu. Jadi itu aja sih yang menurut saya. Nah, kemudian itu yang kedua ya. Iya, Bu. Nah, kemudian yang ketiga itu tentang saran. Coba turun ke saran deh. Ini, Bu. Nah, di saran yang ketiga ini maksudnya apa nih? Mendapatkan hasil yang variatif. Hasilnya variatif dari yang kamu terima atau hasil yang lebih akurat. Jangan variatif kali ya bahasanya ya. Niluh ya. Oh, baik, Bu. Saya ganti akurat ya, Bu. Akurat, lebih tepat, lebih bisa pokoknya yang kayak gitu deh. Kalau variatif itu istilahnya saya milih warna hijau, kamu bisa merah, kuning gitu kan, itu variatif. Tapi ini kan tentang ilmu pengetahuan ya Nilu ya. Nah, jadi lebih menjelaskan lah gitu ya. Jadi di ini kan. Oke. Pertanyaan terakhir. Jadi kesimpulannya si GCG ini mempunyai pengaruh apa enggak terhadap konservatisme ini? Kesimpulannya GCG tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi, Bu. Tidak berpengaruh. Iya. Ya. Nah, berarti dari kesimpulan ini disarankan lagi, coba cari deh sama orang lain. Jadi saran kelima bisa aja kan, selain dari GCG itu. Menambah variabel, ini udah daya diharapkan menambah variabel independen lain selain GCG. Nah, karena kan kamu udah GCG-nya udah nggak ada nih gitu. Tapi penelitian terdahulunya gimana? Penelitian terdahulunya ada yang
berpengaruh Bu, tapi beda sektor penelitiannya Bu. Kalau saya kan perbankan, rata-rata yang berpengaruh itu yang sektor manufaktur. Nah, kira-kira apa tuh sebabnya tuh Nilo? Mungkin karena industri perbankan itu regulasinya masih lebih ketat dibandingkan dengan industri lain ya Bu. Iya, itu jawabannya ya. Udah tahu ya. Jadi kalau udah tahu harusnya jangan ambil perbankan karena otomatis si perbankan ini kan regulatornya banyak banget ya, OJK segala macam ya. Iya, Bu. Dia masuk listing juga dia harus begini-begini kan. Nah, itu banyak regulasinya, otomatis GCG-nya bagus gitu loh ya. Iya, Jadi Bu. nggak memanfaatkan si alasan-alasan yang macam-macam itu gitu ya. Itu aja sih. Oke, berarti kamu saya anggap menguasai, cuma kepleset sedikit aja ya. Itu Baik, aja. Bu. Oke, Terima kasih banyak, Bu. saya itu aja dulu Bu Wi, Mas Parta silahkan. Terima Ya, kasih. Terima kasih, terima Bu. kasih Bu Lady ya sudah memberikan masukan ya dan arahan terkait dengan skripsinya Nilu ya. Nilu, kalau Ibu mau ngecek data dulu ya. Tadi kan Bu Vina belum ngecek data ya. Iya, Bu. Oke, ini di stop share dulu aja yang ini. Coba ambil Nilu di Excel-nya. Saya izin share screen ya, Bu. Ya. Ini kan tata kelola perusahaan ya, dari kepemilikan manajerial, institusional, Iya, Bu. komisaris ya, Iya, Bu. dewan komisaris, kemudian komite audit kan? Iya, Ya, Bu. oke. Tadi ini adalah perusahaannya yang Perbankan, Bu. oh ya, semua perbankan ya, Iya. perbankan konvensional ya. Iya, Bu. Bank Nggak Bank nggak Umum masuk konvensional. yang syariah kan? Ya, Tidak, gitu Bu. ya. Oke, dari berapa? Tadi sampelnya Dari 42 perusahaan, Bu. 42 tinggal 25 ya kalau nggak salah ya. 25. Iya, Bu. Tinggal 25. 42 perusahaan itu yang terdaftar di Bursa Bursa Efek Efek. atau di OJK? Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Bu. Bursa Efek. Dari 40 berapa tadi? 2. 42, Bu. Kemudian menjadi 25 ya. Iya, Bu. Berarti hilang berapa tuh? 17 ya? Iya, 17, Bu. Ya, Betul. 17 tuh kenapa? Itu yang pertama ada yang baru IPO di tahun 2012, 2018, Bu, maaf. Oke, Ini kemudian kemudian ini ada yang kepemilikan saham institusional tidak lengkap, Bu. Ini 00, jadi saya tidak maksudnya masukkan. dia punya kepemilikan institusional tapi tidak lengkap begitu? Iya, Bu. Oh, tidak lengkapnya maksudnya bagaimana? Bukan di sini rumusnya hanya jumlah saham institusional dibagi dengan jumlah saham yang beredar gitu ya? Iya, Bu. Nah, di tahun 2017 sama tahun 2018 ini dia tidak ada, Bu, tidak mencantumkan di laporan keuangannya. Oh, seperti itu. Dia ada laporan keuangan lain nggak sih? Yang ini kan apa ini? Annual report ya? Laporan tahunan ya? Iya, Bu, laporan tahunan. Selain bank itu punya laporan lain nggak selain annual report? Misalnya ada catatan atas laporan keuangannya atau apa gitu, ada pendampingannya nggak ya? Ya, ya. Saya ambil yang dari Bursa Efek Karena hanya ini itu aja, Bu. institusional kan ada yang swasta ya, bukan semua BUMN ya. Iya, Bu. Biasa aja bisa jadilah ada yang nggak institusionalnya ya, nggak ikut ya di situ Iya, ya. iya betul. Oke, kemudian apa lagi? Terus juga banyak yang kepemilikan manajerialnya tidak ada, Bu. Oh gitu, Ini nggak yang dikasih BABP. saham untuk para manajemennya ya. Manajernya, iya, Bu. Oh, maksudnya tahun ini ada tapi tahun depannya nggak ada gitu ya? Maksudnya gitu ya? Ini ada satu perusahaan yang dari 2000 emang nggak ada, Bu, dari 2017 sampai 2021, Bu. Oh, apa Yang nih B. lu nggak bisa bacanya gitu kali? Nggak, udah Enggak, Bu, diselidikin. emang Karena iya. letaknya kan biasanya berbeda-beda ya. Iya, Bener Bu. nggak? Iya, Letaknya berbeda-beda. Dia adanya di apa? Di laporan perubahan ekuitas kan ya? Lihatnya Iya, di Bu. mana itu? Di modal Laporan perubahan modal modal kan? saham, iya. Di itu nggak ada, benar-benar. Itu Nggak apa ada, sih Bu. BAPP? Bank apaan itu? BABP itu Bank apa itu? Pelit amat ya, manajernya nggak boleh punya saham ya? Apa itu perusahaan? Bank apa itu? sebentar, Bu. Hmm. Hmm.
Ada catatan harusnya ya. BAP itu apa, Arto apa, Amar, baca apa. BABP itu Bank MNC Internasional, Bu. Oh, singkatannya itu ya, Bang Iya, Bu. MMC ya. Oh, jadi BABP. Simbolnya itu dari sana, BABP itu. Iya, dari Bursa Efeknya, Bu. Kode Oh, emitennya. kalau baca bukan BCA kan? Baca Bukan. apa itu? Baca. Nggak inget ya, waktu kita nginput data ini nggak inget. Enggak. Seharusnya inget ya kalau Iya, Bu. ngerjain sendiri. Berarti nggak ngerjain sendiri ya, nih lu ya. Ngerjain sendiri, Bu. Nah, bisa inget dong, baca tuh bank apa gitu, simbolnya Baca. aman. Nah, nanti kalau ibu mau minta di collect datanya ini, baca, coba buka laporan baca bank apa, di situ kan ada tuh. Iya, ini saya lagi buka, Bu. Maaf, Bu. Hmm. Bank Kapital Indonesia, Bu. Bank Bank Kapital Indonesia. Kapital Indonesia. Oke, yuk buka Bank Kapital Indonesia dah. Eh, Bank Kapital Indonesia ya, itu Iya, adalah Bu. kepemilikan institusional. Jumlah saham yang dimiliki institusi dibagi jumlah saham yang beredar, begitu kan? Ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Yuk, coba. Biasanya di laporan perubahan modal itu. Ini catatan. Iya, Bu. Di catatan, Bu. Di bagian modal sahamnya. Mm-mm. Ini tidak ada manajerialnya, Bu. Enggak, ini kan institusional yang ibu minta. Oh iya, Bu. Pertama institusional dulu kan? Iya, Bu. Ya. Heeh. Ini institusionalnya ada satu yang ini, Bu. Institusional ke perusahaan apa? Inglo. Inigo, Bu. Yang itu yang Delta. Yang Delta juga, Bu. Maksud dari institusional apa definisi institusional? Kepemilikan institusional itu eh kepemilikan yang dari perusahaan gitu, Bu. Iya, kok kamu bilangnya cuma satu itu padahal ada Delta. Iya, Bu, ada Delta. Ini yang ini sama ini, Bu. Maaf, Bu. Yang Ke, 1368. berarti jumlah berapa itu? 2 miliar. Iya, 2 Coba Bu. 2349480, Bu. Ya, coba lihat Excel-nya. Ini baca yang tahun. Baca tahun berapa itu? Yang ini, Bu, tahun 2017, Bu. 2014. Iya, Iya, Ini, buka Bu. Excel-nya. Oh ya, maaf, Bu, belum saya stop sharing. Hmm. Harusnya nggak usah keluar ya, langsung aja klik Oh ya, Bu. Excel-nya ya. Ini, Bu, apa terlihat, Bu? Oke, ya baca Yang ini, Bu. 2017. 2017. Ya, 2 miliar. Oke, Iya, Bu. kemudian apalagi tuh kepemilikan Yang manajerial. manajerialnya. Mana manajer? Yang ini, Bu, 883. Oh, Denny Nugroho itu manajer. Iya, Bu. Ada dalam susunan yang di atas tadi. Mana coba?
Denny Nugroho. Ini Bu, komisaris Bu. Komisaris utama. Komisaris utama, oke. Ya, kemudian komite audit ya. Iya Bu. Sahamnya cuma satu, komisaris utama yang punya saham ya di Iya, Bu. manajerial. Ya. Kemudian komite audit. Komite auditnya ada berapa? Dibaca. Bank Kapital. Oh, Ibu, komite auditnya tahun 2017 sebanyak 3 orang. Atas laporan keuangan ya? Iya, Bu. Oh, itu komite audit. Oke, ya. Kemudian apa lagi tuh satunya? Udah ya? Komisaris independen, Bu. Oh iya, komisaris independen. Juga jumlah ya? Iya, Bu, yang ini pakai Amri Mas. Dia bagi komisaris independen dibagi total komisaris. Komisaris, iya, Bu, betul. Yang independen yang mana? Yang si Amri Mas. Oh, cuma satu. Mas, iya, satu aja, Bu. Dibagi dengan dewan komisarisnya ada berapa? Ada 2, Bu. Oh, yang utama tambah yang independen gitu jadinya? Iya, Bu, betul. Begitu, bukan maksudnya yang independen satu. Komisaris utamanya satu. Oh, total dewan komisarisnya berarti 2. Jadi 1 bagi 2 gitu? Iya, Bu. Coba lihat Excel-nya. Ini, Bu, untuk yang dewan komisaris. 0,5. 0,5 separuhnya ya. Iya, Bu. Komite audit cuman 1. 3. Ya. 3, Bu, komite auditnya. Oh, komite audit ya 3. Konservatismenya bagaimana mengukurnya? Konservatismenya laba bersih dibagi arus kas operasional. Itu apa pakai itu ya, discretional accrual ya? Iya, Bu, betul, Bu. Pakai Jones. Pakai Gain. Oh, pakai Givoli dan Hein, Bu. Oh, tahun berapa itu? Tahun 2002, Bu. Oh, baru ya? Enggak, udah 2002. 2002 bukunya apa? Teori itu mulai dicetuskan kapan? Kayak Jones kan kalau nggak salah 2010 ya Jones ya. Oh, iya, Nah, dia teorinya. kalau ini siapa tadi singkatannya? Givoli dan Hein, Bu. Givoli dan Hein. Oke, itu di buku apa di apa? Jurnal ya? Di jurnal, Bu. Nanti cari ya, ini yang kelemahannya dari siapa? Nilu nih ya. Dicari referensinya Nilu yang mempelopori gitu ya. Kayak di depan tuh agensi teori masukin signal agensi teori kan Jensen and Mackling ya. Tahun 76 ya kalau nggak salah ya. Iya, Bu. Kemudian signaling siapa? Itu ada semua tuh pakar-pakarnya ya teorinya ya. Baik, Bu. Nah, itu dimasukin juga. Tadi kalau mau pakai siapa tadi? Givoli dan Hen gitu ya. Nah, Iya, itu Bu. tahun berapa gitu. Itu harus ada itu. Ya, karena itu variabel utamanya ya. Iya, konservatismenya. Apa rumusnya dia katanya? Laba bersih dikurang arus kas operasional dibagi total aset, Bu. Oh, cuma begitu aja ya? Iya, Bu. Kalau Jones kan lebih ribet ya, banyak banget ya. Kalau ini laba bersih dikurang, laba bersih apa nih? Tahun berjalan. Laba bersih setelah pajak. Iya, Bu. Oke, dikurangin dengan dikurang arus kas operasional, Bu. Kas operasi dibagi dengan total aset. Total aset. Coba lihat dulu laba bersihnya berapa. Ini baca. Laba bersih tahun berjalan. Ya. Ini, Bu, 86140. 816. Itu tahun 2017 ya? Iya, Bu. Oke. Kemudian dikurang dengan arus kas operasional, Bu. Operasi. Ya. Yang ini, Bu.
Harus kas operasinya dia 106. Oke, ini dalam jutaan apa dalam ribuan apa dalam miliar? Dia dalam jutaan, Bu. Dalam jutaan rupiah. Dalam jutaan. Kamu seragam ya? Iya, Bu. Ngeringnya ya? Saya Oke. seragamin. Seragam dalam jutaan. Angka penuh ya? Masukin ke Excel-nya ya? Iya, Bu. Angka penuh. Oke, kemudian dibagi dengan total aset. Ya, Dengan total aset. Iya, asetnya Bu. berapa? Di neraca dong. Total asetnya Ini, Bu. 16.349. 16.349. Oke, ke Excel coba. Ini, Bu. 1686 tadi ininya ya, apanya? Laba bersih, Bu. Laba bersih. Kemudian tadi arus kas operasinya 106. 1060. Iya. Oke, kemudian apanya tadi? Total aset, Bu. Total asetnya mana? 16. Ini, Bu. 16.349. 16,30. Oke deh ya, masukin kemudian bener ya, nggak ada yang salah ya, angka-angkanya dimasukin. Iya, Bu. Ya, kembali ke Word-nya di depan. Ya, ke bab 4, ke Word-nya ya. Kamu nggak buka Word ya? Oh, iya, Bu. Oke. Ibu mau ini aja ya, ini kan dibagi dua masanya ya, sebelum COVID dan sesudah COVID gitu ya. Iya, Bu. Kemudian kalau sebelum COVID, datanya 2017 sampai dengan 2019. Begitu, 3 tahun ya? Iya, 3 tahun, Bu. 3 tahun. Kemudian kalau masa pandemi COVID, berapa tahun? 4 tahun, Bu. 2018 sampai 2021, Bu. Maaf. Oh, begitu, bukan masa COVID dihitung 2020, 2021? Jadi, untuk membandingkan yang 2018, 2019-nya itu sebelum pandemi COVID, 2020, 2021-nya pandemi COVID, Bu. Iya, tapi kenapa kalau pandemi COVID dihitungnya jadi 4 tahun? Berarti sebelumnya juga dimasukkan gitu? Iya, Bu. Oh, jadi nanti yang membedakan apa kalau angkanya juga dimasukkan? Yang apa? Yang sebelum pandeminya, ya. Riset-riset sebelumnya begitu? Ya karena pakai dummy, Bu. Oh, diberi dummy. Oh, yang Iya, tadi Bu. yang ada pandemi itu ya, diberi dummy ya? Iya, Bu, Oh, betul. berarti kalau masa COVID itu 1 dikasih 1. sebelum Kemudian pandemi 0. sebelum pandemi 0. Jadi kamu melihatnya gimana nih? Itu kan masuk juga ya dalam rank Excel ya? Iya, Bu. Oke, coba lihat dulu udah satunya bagaimana caranya. Excelnya dulu. Tadi saya sama dengan Bu Pina ya. Di latar belakangnya nggak disinggung COVID ya. Taunya di rumusan ada gitu kan? Ya. Iya, Bu. Di hipotesisnya nggak dihipotesiskan kan ya pandemi Tidak COVID-nya ya? dihipotesiskan. Iya, Bu, Iya, tidak tidak dihipotesiskan. dihipotesiskan. Ya, makanya saya lupa di sini. Oke, ini maksudnya 0. 0 bagaimana? 0? Yang baka aja lah yang tadi. Kenapa, Bu? Yang laporan keuangan baka tuh gimana ngelihatnya? Oh, enggak, saya cuma berdasarkan tahunnya aja, Bu. Jadi tahun 2017, 2018 0, 2019 Oh, begitu. 2018, 19 0, 20 21 1. Oh, 1. Gitu, Bu. Nanti dijumlahkan begitu. Iya, Bu. Oh, gitu. Untuk itu pandemi COVID-nya. Nah, waktu regresinya gimana ya? Begini, Bu. Coba regresinya dah. Ini regresi 2-nya, Bu. Ini regresi 2-nya. Regresi 2-nya dari tahun yang pandemi itu, Bu, 18 sampai 21. Oh, gitu. 18 sampai 21. Tapi bedanya berarti yang saat sebelum pandemi pakai 2017 gitu. Iya, Bu. Terus nggak ada dummy-nya, Bu, kalau untuk yang regresi pertama, Bu. Oh, regresi pertama tidak pakai dummy. Iya. Regresi yang kedua pakai Pakai dummy gitu. Iya. Regresi yang pertama berarti murni angkanya. Iya, Bu. Oh, dimasukkan seperti itu. Oke. Nanti ini ya referensinya dari mana dimasukin ya. Baik, Bu. Siapa Nilu ya, seperti itu. Oke, kita masuk Nilu ke hasilnya. Nah, ini kan semua prediction, hipotesis mengatakan berpengaruh positif ya. Iya, Bu. Semuanya. Nah, kemudian hasil kamu berapa yang menolak hipotesis? Untuk persamaan penelitian 1 semuanya ditolak, Bu.
Kenapa ditolak? Kok bisa ditolak semua? Alasannya? Alasannya karena yang tadi Bu, itu kan industri perbankan mempunyai regulasi yang lebih ketat dibandingkan dengan industri lain, Bu. Jadi perbankan harus memenuhi kriteria yang diberikan sama Bank Indonesia, OJK, dan lain-lain, Bu. Selain itu juga ada kendala dalam pelaksanaan GCG pada perbankan, Bu. Salah satu faktornya itu masalah kepemilikan, yang sebagian masih terkonsentrasi pada perorangan atau keluarga pendiri. Apabila yang perbankan BUMN atau badan usaha milik negara itu kan dimiliki oleh pemerintah. Akibatnya komisaris tidak bisa mandiri dan independen dalam mengawasi kinerja manajemen. Gini loh, tadi kan dari 42 yang masuk dalam sampel kan 25 ya. Iya, Bu. Berarti kan itu sudah memenuhi kriteria GCG kan, good corporate kan? Gitu kan? Iya, iya, Bu. Nah, berarti sudah memenuhi kriteria good corporate governance, dan kesimpulan berarti bank-bank tersebut mentaati dong aturan GCG yang ditetapkan oleh regulator. Gitu kan? Iya, Bu. Karena kan kita udah ngeling tuh, ngeliat tadi berapa 42 jadi 25, ya kan? Berarti kan itu kan sampel yang terpilih, benar nggak? Betul, Bu. Sampel yang terpilih, kemudian ini semua menolak hipotesis, ya. Nah, pertanyaan Ibu dulu, dalam pemilihan kita menetapkan hipotesis, berarti kan itu sudah peneliti meyakinkan bahwa itu teori yang benar, gitu ya. Iya, Bu. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap konservatis akuntansi. Ya, apa pemahaman teorinya? Kita di prediction dulu. Karena kan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi, gitu kan ya? Iya, Bu. Pemahamannya gimana? Kan kepemilikan institusional mempunyai kemampuan guna mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif, sehingga cenderung menghimbau manajemen supaya menerapkan konservatisme akuntansi, Bu. Oke, berarti kita setuju kan? Ini pengaruh positif kan? Iya, Bu. Nah, punya kamu ditolak. Dalam artian? Ya, berarti kan nggak salah pilih gitu loh waktu menetapkan pengembangan hipotesisnya, ya kan? Iya, Bu. Untuk hasil penelitian dengan teori ya yang terdahulunya bahwa ini adalah berpengaruh positif ya, karena kepemilikan institusional itu memang kan akan mendukung ya kan daripada keadaan konservatisme akuntansi gitu ya, karena kan ada pengawasan langsung nih dari pihak luar, institusional kan luar ya. Iya, Bu. Ya, jadi prinsip konservatisme akuntansi juga kan ada yang mengawasi gitu loh, ya kan, karena ada si institusional ini ada di dalam perusahaan tersebut. Dan tadi Bu katakan bahwa 25 tadi sudah memenuhi kriteria CG-nya, benar kan? Ya. Iya, Bu. Nah, itu nanti dicoba lagi ya, Nilu ya, ini apakah ada kesalahan gitu ya di dalam atau data, atau kita bagaimana, banyak faktor sebenarnya ya, apakah data yang kita ambil ini kurang tepat gitu ya, karena tadi ini adalah perbankan yang dikatakan oleh Ibu Vina gitu ya, sehingga perbankan itu kan semua udah mentaati semua sebenarnya gitu ya, tapi hasilnya Nilu justru bertolak belakang, ini menolak semua CG gitu loh, ya kan? Di hipotesis 1, persamaan 1. Coba persamaan 2. Yang kepemilikan manajerial. Enggak, cuma masuk aja yang kedua itu, ini kan udah ditolak semua nih, ya kan? Nah, hipotesis 2-nya, persamaan 2-nya. Tadi yang H1-nya diterima, Bu. Maaf, Bu. Institusional Iya, Bu. diterima, yang lainnya ditolak, Bu. Ditolak.
Oke, kan cuman ada 3 ya, 4 ya. 4, Bu. Yang lainnya juga ditolak juga. Nah, kalau ini sih masa pandemi nih, gitu ya? Iya, Bu. Masa pandemi, kemudian kita kan ini kan diberikan dummy, ya, 1 Iya. dan 0 gitu ya. Nah, itu yang nanti bisa kita perhatikan dalam pemberian dummy, dan pemberian dummy juga tadi kan diberikan dari tahunnya ya, banyaknya tahun mulai 2018 sampai dengan 2021. 2001. Iya. 2021. Nah, tadi ada fungsi pandemi COVID itu untuk apa? Untuk dummy ini ya, tadi ya? Iya, untuk dummy ini, Bu. Oh, untuk dummy yang persamaan 2 maksudnya Iya. ya? Iya, Bu. Oh, seperti itu. Oke, ini ditolak juga semua, hanya 1 yang institusional. Ya, Iya, Bu. kenapa ini bisa ada yang menerima prediction? Karena Mhm. dari statistik deskriptifnya itu untuk yang model 2 tinggi, Bu. Kepemilikan institusionalnya rata-rata 75%. Mhm. Kepemilikannya 75%. Iya, kepemilikan rata-ratanya 75%. Oke. Artinya apa berarti? Karena kan semakin tinggi kepemilikan institusional berarti semakin konservatif. Konservatif itu sendiri artinya? Konservatisme itu konsep yang mengakui beban dan kewajiban sesegera mungkin. Kalau beban suruh diakuin cepet-cepet gitu. Iya, iya Bu, betul Bu. Kalau Meskipun pendapatan jangan diakuin dulu gitu. iya Bu. Konservatisme sampai sekarang masih berlaku ya? Kan Masih, ada Bu. matching cost. Ya, benar nggak matching cost? Pendapatan ya harus ya sama dengan beban yang dikeluarkan, setidaknya ya matching cost ya. Iya Bu. Ya, kalau konservatisme masih seperti ini berarti apa? Artinya kepemilikan institusional menjadi tolak ukur ya dalam penerapan konservatisme akuntansi ya. Nah, ini nanti coba di pembahasan Ibu mau lihat aja ya. Yang 4-4-nya kan pada masa persamaan penelitian 1 ditolak semua. Ya, Iya, itu ada sejalan nggak dengan penelitian siapa? Risetnya kamu kepemilikan manajerial tidak sejalan dengan misalnya siapa? Ada nggak? Ada Bu. Di pembahasan. Maksudnya dalam hal ini memang ada peneliti sebelumnya yang hasilnya gitu ya sejalan dengan penelitian saudara gitu. Ini sejalan sama penelitian Kotani et al. Bu tahun 2013. Yang mengatakan apa? Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi, Bu. Oh, apa artinya? Dia bilang apa alasannya? Itu dia bilang kepemilikan saham yang besar oleh institusional belum dapat menjadikan pihak institusional menjalankan fungsi monitoring dalam penyusunan laporan keuangan dengan baik. Oke, kalau pendapat Nilu? Kalau pendapat saya kan kepemilikan institusional yang besar itu kan menuntut return yang besar juga atas investasinya. Jadi ini akan mendorong manajemen untuk melaporkan laba yang tidak konservatif, Bu. Jadi itu yang menyebabkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Mana statement kamu mana yang kamu katakan itu? Ya, jadi statementnya peneliti harus di depan ya setelah mengatakan bahwa ini ya menolak hipotesis gitu ya, yang mengatakan bahwa ini tidak berpengaruh terhadap kepemilikan terhadap konservatisme ya, udah gitu alasan peneliti kan peneliti lebih menguasai datanya
gitu ya. Baik, baik Nah, Bu. nanti ini penelitian ini sejalan dengan penelitian siapa gitu ya, baru tidak sejalan dengan siapa. Yang tidak sejalan kan itu ada di pengembangan hipotesis ya. Iya Bu. Nah, karena dia positif semua ya, makanya nanti kalau mencari hasil penelitian terdahulu itu dilihat interpretasinya ya. Jangan berpengaruh tidak berpengaruhnya aja ya, interpretasi dia apa gitu ya. Baik Oke, Bu. Nilu ya, karena ini kan Hmm. riset sudah dijalankan ya, tetapi nanti menjadi renungan untuk peneliti ya. Iya Kalau Bu. hasilnya ini menolak semua hipotesis, kita bisa menyimpulkan gitu loh. Karena kamu sudah mengambil dalam prediction hipotesis, itulah teori yang benar, semuanya berpengaruh positif, gitu kan? Iya Bu. Nah, hasil kamu bertolak belakang dengan hipotesis gitu ya. Berarti ada apa nih? Nah, gitu ya. Iya. Nanti bisa dimasukkan dalam pengembangan dalam Pembahasan. pembahasan ya yang lebih bisa diterima dengan logik kita berpikir gitu ya. Baik Bu. Nah, sebenarnya kan kalau masa sebelum pandemi itu kan nggak ada masalah ya gitu ya untuk perbankan ya. Iya Tapi Bu. setelah pandemi lah, semasa pandemi lah itu menimbulkan masalah seperti apa? Nasabah berkurang gitu kan, ya kan? Juga saham-saham institusional mungkin dikurangi karena kondisi sedang ekonomi sedang tidak bagus lah Iya. gitu ya, seperti Iya itu Bu. ya. Nah, itu permasalahannya. Nah, itu kenapa justru yang sebelum pandemi ditolak semua. Itu harus dicari pembahasannya gitu Nilu ya. Baik Bu. Seperti itu nanti dilihatin lagi Nilu, coba ada apa gitu ya. Tadi kan saya lihat masih ada yang error-error itu ya. Apa banyak apa salah nggak masukin data-datanya. Dicoba ya. Baik Bu. Seperti itu. Karena juga apakah ini perbankan gitu. Yang kamu ambil replikasi penelitian dari mana unit analisisnya? Dia manufaktur Bu. Oh, manufaktur ya. Iya. Jadi manufaktur kan seluruh manufaktur, nggak dibedakan lagi. Iya, seluruh manufaktur Bu. Jadi kan dia bervariasi ya. Kalau perbankan ini mah memang kita lihat udah patuh dia terhadap apa yang diatur oleh regulator ya, udah apik lah karena Iya Bu. regulatornya kan apa ya garis lurus gitu loh, yaitu perbankan Bank Indonesia gitu ya, Iya Bu. seperti itu. Nah itu ya yang apa perlu nanti ditambahkan lagi, diperkuat saja pembahasannya bisa diterima oleh logika kita gitu ya. Baik Nilu Bu. ya. Oke, Baik. tadi kesimpulannya semuanya sudah dibahas sama Ibu Vina, saya nggak bahas lagi, itu aja. Baik Pak Sparta, mungkin ada, Iya. Nilu bisa di stop sharing. Pak Baik Sparta Bu. ada yang mau ditambahkan, silakan Pak. Oke, terima kasih kepada Mbak Ibu Wiwi ya, sama Iya. Bu Vina. Iya. Dan selamat juga kepada Mbak Nilu ya. Terima kasih Jadi Pak. memang anak S1 ini kalau skripsi mereka terjebak dengan teknis ya, teknis pola data. Iya. Nah, jadi nanti kita masukkan Bu Iwi sama Bu Vina nanti jadi masukkan bagi Bu Nilu ya untuk kelengkapan analisis nanti. Saya rasa selama bimbingan sama saya Bu Nilu ini cukup rajin ya. Banyak sebenarnya yang masukkan dari saya, tapi karena tidak ada penelitian sempurna, makanya perlu kita adakan penelitian di sini. Sudah masukkan dari dosen-dosen lain. Jadi, terima kasih pada Bu Iwi sama Bu Vina atas masukannya. Iya. Sebagai pelengkap itu Pak Nilu ya. Iya. Tapi supaya lebih bagus lagi ya. Baik Pak. Dan tolong juga nanti lihat lagi apa mengenai kutipan-kutipan yang ini kita tolong ke Bu Iwi sama Bu Vina juga sama Mas Walen juga nih. Ini sejak ada mereka menggunakan mendelay itu yang dipercaya Bu ya. Iya, Itu benar Pak. pada salah sebuah mereka seperti misalnya mereka menurut dikurung Sparta 2022 kan boleh dikurung menurutnya. Terus juga mereka pakai singkatan, nggak boleh itu. Iya. Di daftar referensi tolong dicek lagi itu kadang nama judulnya nggak ada karena mereka membiarkan hasil mendelay itu ke dalam saka mereka tanpa mereka cek lagi. Iya benar. Merugikan dosen tulis juga itu.
Iya. Juga itu banyak sekali itu. Saya baru sadar semester genap 2012 ini ternyata nggak bisa percaya itu. Jadi untuk yang sekarang udah cek lagi lebih detail ya berdasarkan. Jadi percaya karena menilai ternyata mereka nggak koreksi, ya mereka bisa koreksi manual kan, bisa koreksi Iya, manual. iya. Apa dibuat menilai itu koreksi manual. Ya. Sehingga misalnya nama si kata itu nggak boleh sebenarnya. Ya nih lu ya, cek lagi yang di kalau pustaka udah saya cek tuh, saya satu. Iya, Pak. Cuma kutipan dalam body notes itu yang bahaya itu. Iya, Pak. Jadi kalau saya mereview tulisan di jurnal pun juga sama itu. Kalau mahasiswa bikin, kalau dosen nggak, dosen bikin pasti dia lebih teliti. Tapi begitu mahasiswa masukin tulisannya pasti karu-karuan ya. Iya. Bisa dicontohkan. Jadi menilai pun juga harus dicek juga. Dan mengenai data COVID itu memang seperti Bu Vina dimasukkan itu ya. Baik, Pak. Judulnya ditambahkan COVID dan masa COVID ya. Dan COVID-nya bisa 2 tahun kan 2020, 2021 kan bisa 2 tahun. Jika mau tambahkan nanti juga dalam analisis juga kamu analisis lebih dalam lagi ya. Jadi saya dapat sampaikan Bu Wiwi ya, semoga ini udah yang kedua atau berapa Mas Habib yang kedua ya, Milu ya. Iya, Pak, kedua, Pak. Dua, tinggal 4 lagi ya, saya kasih 6 itu. Apalagi nanti dalam bulan Juli dan Agustus Bu Wiwi udah bikin semua itu. Ya, kan. Iya, Pak. Waktu saya kembalikan lagi ke Bu Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Bu Vina, apakah mau ada masukan lagi, Bu? Nggak ada. Nggak Udah ada, Bu, ya. tadi sudah dibahas sama Ibu dan Pak Sparta. Ya, oke. Berarti Nilu bisa ini dulu ya. Keluar dari Zoom dulu ya, Nilu ya. Ya, Nilu. Iya, Bu. Sudah ini ya, sudah join Nilu. Iya, Bu. Sudah, Bu. Oke, Nilu Putu Ayudara Ninggar ya. Iya, Bu. Banyak banget ya. Nilu Putu Ayudara Ninggar. Ninggar, Bu. Ninggar, bukan Jinggar. Berapa suku kata ini? Baik ya. Baik Nilu, gimana perasaannya Nilu setelah ujian? Lebih tenang ya? Iya, Bu. Ya, gimana tadi pembahasan dari kita pembimbing, penguji itu bisa dipahami ya, Nilu ya, untuk hasil-hasilnya itu berpegang pada prediction hipotesis ya, yang kamu sudah tetapkan teorinya. Nanti untuk pembahasan lebih ditekankan lagi interpretasinya ya. Baik, mengapa itu ditolak hipotesis tersebut gitu ya. Oke, Nilu ya. Untuk penilaian kita di sini bukan semata-mata dari hasil skripsi ya Nilu ya, tetapi juga dari proses pembelajaran Nilu selama menempuh perkuliahan di program studi akuntansi Indonesia Banking School ya. Kita menilai Nilu mahasiswi yang sangat baik gitu ya, tekun dan juga aktif gitu ya dalam perkuliahan. Maka kita putuskan untuk Nilu Putu Ayudara Ninggar gitu ya dinyatakan lulus dengan nilai 83,2. Jadi di sini adalah A ya. Oke. Terima kasih banyak, Bu. Ya, alhamdulillah ya Nilu ya, selamat ya sudah lulus. Terima kasih, Bu. Dari program studi akuntansi Indonesia Banking School ya, tetap jaga nama baik alma mater. Terus berkarya, jangan berhenti untuk belajar, ya. Dan di samping Ibu sebagai penguji, Ibu juga sebagai kepala program studi akuntansi, ya, mengucapkan ya salam hormat kami dari pimpinan Indonesia Banking School kepada kedua orang tua Nilu Putu, ya, yang sudah memberikan kepercayaan Nilu untuk mengambil ilmu di program studi akuntansi Indonesia Banking School, dan ucapan terima kasih kami ya kepada kedua orang tua Nilu ya. Tetap jaga nama baik alma mater dan menjadi kebanggaan Indonesia Banking School ke depannya. Seperti itu Nilu ya. Oke, selamat sekali lagi. Mungkin dari Pak Sparta, Bu Lady, silakan Bu. Sparta 2 kata untuk Nilu.
Oke, saya duluan ya Pak. Niluh, selamat ya. Sudah Terima kasih banyak, Bu. jadi alumni hari ini. Ya, salam kami buat ke orang tua, buat keluarga besar semua. Semoga ilmu yang didapat dari bangku kuliah ini dapat bermanfaat dan digunakan untuk kebaikan ya. Jangan Amin, ya Allah. disalahgunakan ilmu ini. Selalulah berbuat yang baik saja ya. Itu Iya, Bu. aja. Jangan lupa dengan alma mater IBS, tolong bantu adik-adiknya ya Iya, dengan Bu. mensiarkan IBS ya ke manapun Niluh berada ya, bangga dengan IBS. Jangan sampai menjelek-jelekan IBS di luar sana. Kalau mau menjelekkan IBS atau mau mempunyai kesan yang nggak bagus, kasih tahu kita yang di IBS. Kalau keluar yang bagus-bagusnya aja ya, itu aja Baik, sih Bu. saya. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Ya, silakan Pak Sparta. Terima kasih Ya. Bu Lady. Ya, silakan Ya, Pak. terima kasih Nilu ya udah Iya. bisa Kasih, Pak. menerima saya, mudah-mudahan sukses nanti ya. Amin, ya Allah. Karena masa depan kamu ke depan tergantung kamu di sendiri sekarang ya. Iya, Pak. Ya, itu aja Mbak Bu Iwi ya. Ya, Selamat terima bertemu. kasih Pak Sparta. Terima kasih, Pak. Baik ya. Mungkin Nilu ada sepatah dua kata untuk kami di Indonesia Banking School. Silakan. Terima kasih banyak kepada Bapak Sparta selaku dosen pembimbing saya yang udah membimbing saya selama kurang lebih 5 bulan. Terima kasih juga untuk Bu Wiwi dan Bu Diana yang sudah banyak memberikan saran dan masukan untuk skripsi saya. Udah sekian dari saya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Nilu. Sukses selalu ya. Oke. Dengan demikian, untuk sidang skripsi atas nama Niluh Putu Ayudara Ninggar, kita akhiri ya dengan ucapan selamat atas kelulusan sebagai sarjana akuntansi dari program studi akuntansi Indonesia Banking School. Ya, saya ucapkan terima kasih Pak Dr. Sparta atas kebersamaannya, Ibu Lediana atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Bu. Oke, ini nggak ada foto bersama ya? Siapa? Untuk tanda kita ujian? Nggak ada foto ya, Devita ya? Udah ada record, Bu. Oh, udah direkod aja. Oke, baik ya. Saya pamit ya, Mbak Devita ya. Assalamualaikum semuanya, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama.